Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Bisa jadi ini adalah bentuk kasih sayang dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Maka sebelum melanjutkan, sempatkanlah sejenak menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah, itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan harapan agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga dimanapun kamu berada saat ini, Allah senantiasa melindungi langkahmu, memudahkan segala urusanmu, melapangkan dadamu, dan mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa yang disengaja maupun yang tidak kita sadari. Sahabat beriman, tahukah kamu bahwa di dalam rumah, ada satu ruangan yang sering dianggap sepele, jarang diperhatikan, bahkan kerap diabaikan, namun diakini memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan jiwa, kenyamanan hidup, dan kelancaran rezeki? Ruangan itu adalah kamar mandi. Kamar mandi bukan sekadar tempat membersihkan tubuh dari kotoran. Dalam banyak ajaran, kebiasaan, dan nasihat para ulama, kamar mandi adalah tempat yang harus dijaga adab, kebersihan, serta tata kelolanya. Karena dari situlah kita belajar tentang kesucian, kedisiplinan, dan rasa syukur terhadap nikmat air yang diberikan oleh Allah. Sebagian orang mungkin menganggap pembahasan ini terdengar mistis. Namun jika kita renungkan lebih dalam, banyak pesan di dalamnya yang sesungguhnya mengajarkan kita tentang kebersihan, ketertiban, dan sikap menghargai nikmat. Hal-hal kecil yang sering kita abaikan, ternyata bisa berdampak besar dalam kehidupan, termasuk dalam urusan rezeki. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama 9 larangan di kamar mandi yang oleh sebagian orang diakini dapat menghambat kelancaran rezeki jika terus dilakukan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengkultuskan mitos, melainkan untuk mengambil hikmah dan pelajaran agar hidup kita lebih tertata dan penuh keberkahan. Larangan yang pertama, jangan biarkan keran air bocor. Sahabatku, mungkin kita pernah melihat keran yang menetes sedikit demi sedikit, atau ember yang retak sehingga airnya terus keluar tanpa kita sadari. Banyak orang menganggap hal ini sepele. Padahal dalam keyakinan tertentu, air yang terus menetes tanpa henti melambangkan rezeki yang terbuang sia-sia. Air adalah simbol kehidupan. Ketika air terbuang tanpa manfaat, itu mengajarkan kita tentang pemborosan. Dan pemborosan, sekecil apapun, jika dibiarkan terus-menerus, akan membawa dampak besar. Secara nyata, keran bocor membuat tagihan air membengkak. Secara makna, ia melatih kita untuk tidak peduli terhadap nikmat kecil yang sebenarnya sangat berharga. Sahabat beriman, memperbaiki keran bocor bukan hanya soal teknis rumah tangga. Ia adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dengan menjaga nikmat air, kita sedang belajar menjaga rezeki agar tidak mengalir pergi tanpa keberkahan. Larangan yang kedua, jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang gelap seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Udara terasa pengap, suasana menjadi lembab, dan kebersihan sulit terjaga. Dalam banyak kepercayaan, tempat yang gelap dan lembab identik dengan energi negatif. Namun jika kita melihat dari sisi logika, kamar mandi gelap memang menjadi sarang bakteri, jamur, dan kuman penyakit. Sahabatku, cahaya adalah simbol harapan dan kejelasan. Ketika kamar mandi cukup terang, kita lebih mudah menjaga kebersihannya. Kita bisa melihat kotoran, jamur, dan kerusakan kecil sebelum menjadi masalah besar. Cahaya mengajarkan kita untuk terbuka, bersih, dan tidak membiarkan masalah tersembunyi terlalu lama. Menjaga kamar mandi tetap terang, baik dengan cahaya matahari di siang hari maupun lampu di malam hari, adalah bagian dari usaha kecil yang membawa dampak besar. Lingkungan yang bersih dan terang menciptakan suasana hati yang lebih baik, kesehatan yang terjaga, dan pikiran yang lebih jernih. Semua itu adalah pintu awal datangnya rezeki yang berkah. Larangan yang ketiga, jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama di malam hari. Sebagian orang mengaitkan kebiasaan ini dengan adab dan etika. Kamar mandi adalah tempat kita membersihkan diri, bukan tempat untuk bersenda gurau berlebihan. Dalam ajaran agama, kamar mandi juga diajarkan untuk digunakan dengan zikir dan doa, bukan dengan nyanyian atau siulan yang tidak perlu. Jika kita renungkan, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi seringkali membuat kita lalai. Kita lupa waktu, lupa adab, bahkan lupa untuk segera menyelesaikan keperluan.
Selain itu, dari sisi kesehatan, bernyanyi di ruang lembab bisa mempermudah penyebaran bakteri ke saluran pernapasan. Menjaga adab di kamar mandi mengajarkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan orang yang mampu menjaga adab dalam hal kecil, biasanya akan dimudahkan Allah dalam urusan besar, termasuk urusan rezeki dan kehidupan. Larangan yang keempat, jangan menyimpan tempat sabun, sampo, atau botol kosong yang sudah habis. Sahabatku, barang-barang kosong yang dibiarkan menumpuk tanpa fungsi sejatinya adalah sampah. Ketika kita membiarkan sampah menumpuk, baik di kamar mandi maupun di hati kita, maka aliran energi positif menjadi terhambat. Secara nyata, kamar mandi menjadi sempit, kotor, dan tidak nyaman. Membuang barang yang sudah tidak terpakai adalah latihan melepaskan. Melepaskan hal-hal yang tidak berguna agar ada ruang bagi yang baru. Dalam kehidupan, rezeki pun bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita enggan melepaskan yang lama dan tidak bermanfaat, seringkali yang baru sulit masuk. Membersihkan kamar mandi secara rutin, membuang barang yang tidak diperlukan, dan menata ulang perlengkapan dengan rapi adalah bentuk ikhtiar kecil yang mencerminkan kesiapan kita menerima keberkahan yang lebih besar. Sahabat beriman, larangan yang kelima, jangan membuat posisi pintu kamar mandi terlihat langsung dari tempat tidur atau ruang tamu. Dalam banyak nasihat tentang tata rumah, kamar mandi sering dianggap sebagai tempat keluarnya energi yang tidak baik. Bukan karena kamar mandi itu buruk, tetapi karena di sanalah kotoran dibuang dan najis dibersihkan. Ketika pintu kamar mandi langsung menghadap ke tempat tidur atau ruang tamu, secara simbolik hal itu menggambarkan kotoran yang seakan menyambut aktivitas utama kita setiap hari. Tempat tidur adalah ruang beristirahat, tempat tubuh dan pikiran memulihkan diri. Ruang tamu adalah tempat menerima tamu dan rezeki. Jika dari kedua tempat itu kita langsung berhadapan dengan kamar mandi, maka secara tidak sadar kenyamanan batin terganggu. Pikiran menjadi kurang tenang, istirahat tidak maksimal, dan suasana rumah terasa kurang harmonis. Sahabatku, mungkin tidak semua rumah bisa diubah strukturnya. Namun setidaknya, kita bisa berikhtiar dengan cara sederhana. Menutup pintu kamar mandi saat tidak digunakan, menjaga kebersihannya, dan memberikan sekat atau tirai jika memungkinkan. Semua itu adalah bentuk usaha kecil untuk menjaga keseimbangan dan kenyamanan rumah tangga, yang pada akhirnya berpengaruh pada ketenangan hati dan kelancaran rezeki. Larangan yang keenam, jangan menggantungkan cermin di tempat yang memantulkan bayangan toilet. Cermin sejatinya adalah alat untuk bercermin dan memperbaiki diri. Namun dalam beberapa kepercayaan, cermin juga dianggap sebagai pemantul energi. Ketika cermin memantulkan bayangan toilet, maka yang tercermin bukanlah sesuatu yang baik, melainkan simbol kotoran dan pembuangan. Secara logika, toilet adalah area yang seharusnya tertutup dan terjaga privasinya. Jika pantulannya terlihat jelas di cermin, kamar mandi akan terasa kurang nyaman dan kurang rapi. Selain itu, pantulan toilet di cermin sering membuat ruangan terasa lebih sempit dan pengap. Menata ulang posisi cermin agar tidak menghadap langsung ke toilet adalah langkah sederhana. Langkah kecil ini mengajarkan kita tentang pentingnya penataan dan kerapian. Rumah yang tertata rapi mencerminkan pikiran yang lebih teratur. Dan pikiran yang teratur akan lebih mudah fokus dalam bekerja, berusaha, dan menjemput rezeki yang halal dan berkah. Larangan yang ketujuh, jangan meletakkan benda-benda berbau agama atau benda suci di dalam kamar mandi. Sahabatku, ini adalah larangan yang sangat penting untuk direnungkan. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk memuliakan hal-hal yang memiliki nilai suci. Al-Quran, tasbih, tulisan ayat, atau benda yang mengandung lafaz Allah seharusnya diletakkan di tempat yang bersih dan terhormat. Kamar mandi adalah tempat membersihkan najis dan kotoran. Meletakkan benda-benda suci di dalamnya, meskipun dengan alasan sementara atau tidak sengaja, bisa mengurangi rasa hormat kita terhadap nilai-nilai agama. Bukan karena bendanya yang salah, tetapi karena tempatnya yang tidak pantas. Sahabat beriman, memuliakan agama adalah bagian dari iman. Ketika kita menjaga adab terhadap hal-hal suci, Allah pun akan menjaga kehidupan kita. Keberkahan tidak selalu datang dalam bentuk materi semata, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Larangan yang kedelapan, jangan biarkan pakaian kotor menggantung berhari-hari di kamar mandi. Kebiasaan ini sering terjadi tanpa kita sadari.
Pakaian kotor digantung dengan niat akan dicuci nanti, namun akhirnya dibiarkan berhari-hari. Secara kebersihan, pakaian kotor adalah sarang bakteri dan kuman. Udara kamar mandi menjadi lembab, bau tidak sedap muncul, dan kesehatan pun terancam. Dalam pandangan makna, tempat yang kotor dan tidak terawat sering diasosiasikan dengan energi negatif. Bukan soal makhluk gaib semata, tetapi tentang kebiasaan menunda dan membiarkan ketidakteraturan. Orang yang terbiasa menunda urusan kecil, seringkali juga menunda urusan besar dalam hidupnya. Membersihkan pakaian kotor secara rutin melatih kita untuk disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dalam hal kecil akan membentuk karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat adalah salah satu kunci datangnya kepercayaan, peluang, dan rezeki dalam kehidupan. Larangan yang ke-9, jangan pernah meninggalkan palu atau alat berat di kamar mandi. Larangan ini mungkin terdengar aneh, namun jika kita pikirkan, kamar mandi bukanlah tempat menyimpan alat-alat berat. Secara keselamatan, alat seperti palu bisa jatuh, melukai, atau merusak. Kamar mandi adalah area licin dan berisiko, sehingga menyimpan benda berbahaya di sana sangat tidak dianjurkan. Dalam makna simbolik, alat berat sering diasosiasikan dengan kekerasan atau energi kasar. Menyimpannya di kamar mandi dianggap dapat mengganggu keseimbangan dan ketenangan ruangan. Terlepas dari percaya atau tidak, menempatkan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya adalah bentuk ketidakteraturan. Sahabatku, rumah yang rapi dan tertata mencerminkan kehidupan yang terarah. Ketika setiap barang berada di tempatnya, hidup pun terasa lebih ringan. Kita tidak mudah stres, pikiran lebih jernih, dan fokus dalam bekerja. Semua itu membuka jalan bagi rezeki yang lebih lancar dan berkah. Sahabat beriman, setelah kita memahami berbagai larangan di kamar mandi yang sering dianggap sepele, kini saatnya kita merenungkan makna yang lebih dalam dari semua nasihat tersebut. Karena sejatinya, bukan kamar mandi yang menentukan datang atau seretnya rezeki, melainkan sikap dan kebiasaan kita dalam menjaga nikmat yang telah Allah titipkan. Kamar mandi adalah tempat di mana kita belajar tentang kesucian. Setiap hari, kita masuk ke sana untuk membersihkan diri sebelum sholat, sebelum beribadah, dan sebelum menghadap Allah. Jika tempat yang menjadi awal ibadah saja kita biarkan kotor, berantakan, dan tidak terawat, maka bagaimana mungkin hati kita benar-benar siap menyambut keberkahan? Sahabatku, banyak orang mengeluhkan rezekinya terasa sempit, usahanya seret, dan hidupnya penuh tekanan. Namun sedikit yang mau jujur melihat ke dalam rumahnya sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk introspeksi. Apakah kita sudah menjaga kebersihan rumah dengan baik? Apakah kita menghargai nikmat air, cahaya, dan kesehatan yang Allah berikan setiap hari? Menjaga kamar mandi tetap bersih bukan sekadar urusan fisik, melainkan latihan spiritual. Saat kita membersihkan lantai kamar mandi, sejatinya kita sedang melatih diri untuk membersihkan hati dari rasa malas dan lalai. Saat kita memperbaiki keran bocor, kita sedang belajar untuk menghentikan kebocoran rezeki yang disebabkan oleh pemborosan dan ketidakpedulian. Sahabat beriman, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Maka ketika kita menjaga kebersihan kamar mandi, kita sedang mengamalkan salah satu ajaran agama yang sangat mendasar. Dan setiap amalan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan niat yang benar, akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ada hikmah besar di balik larangan-larangan ini. Allah mengajarkan kita untuk disiplin, tertib, dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Rumah yang bersih menciptakan ketenangan. Ketenangan melahirkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih memudahkan kita mengambil keputusan yang tepat dalam bekerja, berusaha, dan mencari nafkah. Sahabatku, jangan remehkan hal-hal kecil. Banyak orang ingin rezekinya besar, namun lalai menjaga yang kecil. Padahal rezeki besar sering datang dari keberkahan dalam hal-hal sederhana. Dari rumah yang rapi, lingkungan yang bersih, dan hati yang lapang. Kamar mandi yang bersih membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif. Produktivitas membuka peluang. Peluang mendatangkan rezeki. Semua itu saling terhubung dalam satu rantai sebab akibat yang sering tidak kita sadari. Selain kebersihan fisik, kamar mandi juga mengajarkan kita tentang adab. Adab masuk dan keluar kamar mandi, adab menggunakan air secukupnya, dan adab menjaga lisan di tempat tersebut.
Orang yang terbiasa menjaga adab akan lebih mudah dipercaya. Dan kepercayaan adalah modal besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sahabat beriman, mungkin ada yang bertanya, apakah semua larangan ini benar-benar menentukan rezeki? Jawabannya kembali kepada keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, kebiasaan baik akan melahirkan dampak baik. Dan kebiasaan buruk, sekecil apapun, jika dibiarkan, akan menumpuk menjadi masalah besar. Larangan-larangan ini sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Mengingatkan kita agar lebih peduli, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Karena rumah adalah cerminan jiwa penghuninya. Sahabatku, ketika rumah bersih, rapi, dan tertata, hati pun terasa lebih damai. Doa lebih khusyuk, ibadah lebih tenang, dan pikiran lebih fokus. Dalam keadaan seperti itulah rezeki lebih mudah mengalir, karena kita siap menerimanya dengan penuh rasa syukur. Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki keluar rumah, namun lalai menjaga keberkahan di dalam rumah. Jangan sampai kita berdoa minta kelapangan rezeki, tetapi enggan berbenah dari hal-hal sederhana yang sebenarnya mampu kita lakukan. Sahabat beriman, mari kita jadikan kamar mandi sebagai bagian dari ikhtiar spiritual kita. Membersihkannya dengan niat ibadah, menjaganya dengan penuh tanggung jawab, dan menggunakannya dengan adab yang baik. Insya Allah, dari sana akan lahir kebiasaan baik yang berdampak luas dalam kehidupan kita. Karena rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang ketenangan, kesehatan, dan keberkahan. Dan semua itu berawal dari hal-hal kecil yang sering kita anggap tidak penting, padahal sangat menentukan arah hidup kita. Sahabat beriman, pada akhirnya kita perlu menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa rezeki sejatinya datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu benda, satu tempat, atau satu kebiasaan pun yang mampu memberi atau menahan rezeki kecuali atas izinnya. Namun Allah adalah Zat yang maha bijaksana. Dia menetapkan sebab-sebab di dunia ini agar manusia mau belajar, berusaha, dan memperbaiki diri. Larangan-larangan di kamar mandi yang telah kita bahas bukanlah penentu mutlak datang atau seretnya rezeki. Akan tetapi, di balik semua itu tersimpan pelajaran besar tentang kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, dan rasa syukur. Hal-hal inilah yang seringkali menjadi pintu keberkahan, meskipun tidak selalu terlihat secara kasat mata. Sahabatku, orang yang menjaga kebersihan rumahnya biasanya juga menjaga kebersihan hatinya. Orang yang rapi dalam menata ruang, seringkali lebih rapi pula dalam menata hidup. Dan orang yang terbiasa menghargai nikmat kecil, Allah akan mudahkan baginya untuk menerima nikmat yang lebih besar. Kamar mandi mengajarkan kita untuk rendah hati. Di sanalah kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk lemah yang setiap hari membutuhkan air untuk membersihkan diri. Tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Tidak ada yang bisa suci tanpa kebersihan. Dari kesadaran inilah tumbuh rasa syukur yang tulus kepada Allah. Sahabat beriman, jika hari ini rezeki terasa sempit, jangan hanya menyalahkan keadaan. Jangan hanya menyalahkan nasib. Cobalah menoleh ke dalam diri dan lingkungan terdekat. Mungkin ada kebiasaan kecil yang selama ini kita abaikan. Mungkin ada hal-hal sederhana yang bisa kita perbaiki mulai hari ini juga. Mulailah dari rumah. Mulailah dari kamar mandi. Bersihkan dengan niat ibadah. Rapikan dengan rasa syukur. Gunakan dengan adab yang baik. Insya Allah, perubahan kecil ini akan membawa pengaruh besar dalam hidup kita, meskipun perlahan. Sahabatku, jangan menunggu kaya untuk hidup bersih. Justru hiduplah bersih agar Allah mudahkan jalan rezeki kita. Jangan menunggu lapang untuk bersyukur. Bersyukurlah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, tidur yang nyenyak, dan umur yang bermanfaat. Semua itu lahir dari kehidupan yang tertata dan penuh kesadaran. Jika kita mampu menjaga adab di tempat yang sering dianggap remeh, maka Allah akan memuliakan kita di tempat yang lebih besar. Jika kita mampu disiplin dalam hal kecil, maka Allah akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Sahabat beriman, ambillah hikmah dari pembahasan ini. Percaya ataupun tidak terhadap sisi mistisnya, pesan utamanya tetap sama. Jadilah pribadi yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab.
Karena pribadi seperti inilah yang dicintai Allah dan disenangi manusia. Semoga setelah mendengarkan ini, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah diwujudkan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bersihkanlah hati kami sebagaimana Engkau membersihkan tubuh kami. Lapangkanlah rezeki kami dengan keberkahan, bukan sekadar jumlah. Jauhkan kami dari sifat lalai, malas, dan tidak bersyukur. Jadikan rumah-rumah kami tempat yang penuh ketenangan, kebersihan, dan rahmat MU. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, berkah, dan membawa kebaikan dunia serta akhirat. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, menjadi pengingat, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.